Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Kepsek, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bun. Bunda sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, Pak, saya ingin berterima kasih karena telah menyediakan waktu saya tanya-tanya hari ini terkait dengan modul 3.1. Jadi saya sedang ada tugas dari CGP Angkatan 11. Itu salah satunya adalah mewawancarai kepala sekolah. Jadi salah satu kepala sekolah yang saya wawancarai, tempat saya mengajar itu adalah Pak Adi Sucipto. Ya, baik Pak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama saja ya Pak ya. Boleh. Iya, jadi di pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana sih Pak biasanya Bapak mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks di sekolah yang Bapak pimpin? Baik. Terima kasih Bunda Lutfi, tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai calon guru penggerak yang seolah nanti menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan semua baik itu peserta didik maupun teman-teman sejawat yang ada di sekolah kita ya. Amin, amin Ya. Pak. Baik, terkait daripada dilema etika atau bujukan moral itu pasti bisa saja terjadi sewaktu-waktu, baik di lembaga pendidikan manapun gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya itu pun terjadi di lembaga kita, maka kita akan benar-benar mengidentifikasi situasi tersebut gitu kan. Kemudian memperhatikan pertentangan dari nilai, kemudian dampak pada murid, dan juga dampak pada tenaga pendidik sendiri. Jadi kita berpedoman pada SOP sekolah, di mana etika moral dan juga bujukan dilema etika dan juga bujukan moral ini apakah benar-benar bertentangan dengan SOP dari sekolah kita, kemudian ataukah tidak gitu, kita berkonsultasi, berkoordinasi baik itu dengan semua tenaga pendidik maupun dengan yayasan, dan juga kita tetap menjunjung tinggi kebijakan sekolah selaras dengan prinsip-prinsip etika. Seperti itu. Baik Pak. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Boleh. Ya, bisakah Bapak menceritakan bagaimana Bapak biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana itu Pak? Ya, baik, bisa terjadi di setiap lembaga pendidikan manapun adanya apa tadi? Ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti itu ya. Baik, di sini kita tidak sendirian, apalagi kita sekolah swasta juga. Tentu kita punya tim dan juga kolega gitu kan, untuk kita mempertimbangkan semua keputusan untuk pada akhirnya kita mengambil sebuah kebijakan. Nah, jadi di sini kita bisa sharing dengan yayasan atau juga dengan komite sekolah, kemudian dan juga pihak-pihak terkait yang lain, supaya kita nanti mengurangi risiko yang mungkin terkesan tidak adil pada akhir dari keputusan yang diambil seperti itu. Ya, jadi banyak pertimbangannya ya Pak ya. Pasti. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak, apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus ya yang Bapak ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terus bagaimana prosesnya biasanya Pak? Oke. Baik, sekali lagi bahwa kita dimanapun kita punya aturan, yang aturan itu yang memang benar-benar harus kita pedomani, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, gitu kan, apalagi termasuk lembaga pendidikan. Di mana aturan tersebut itu merupakan yang kita sebut dengan SOP. Nah, SOP ini juga memang harus kita pegang teguh seperti itu ya. Jadi jika seandainya terjadi dilema etika, kemudian ya memang kita harus benar-benar bersandar pada SOP yang sudah ada di sekolah kita. Apakah nanti bisa kita ambil kebijakan bahwa keputusan tegas terhadap dilema etika yang terjadi, atau memang kita berikan toleransi yang sifatnya tidak merugikan tidak merugikan semua pihak seperti itu, supaya nanti mendapatkan solusi yang terbaik, dan juga keputusan diambil ini berdasarkan konsensus tim. Jadi
Sekali lagi bahwa pemimpin tidak harus memutuskan itu sendirian, tapi hasil daripada sharing dan musyawarah terhadap tim, baik itu bersama tenaga pendidik, baik itu dengan komite sekolah, dengan masyarakat, atau bahkan dengan yayasan. Baik Pak. Ya, pertanyaan keempat ya Pak. Apa yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bapak temukan berhasil ketika menghadapi kasus seperti ini Pak? Baik, dari pertanyaan ini sangat menarik sekali bahwa pendekatan tertentu gitu ya, pendekatan dalam penanganan kasus dilema etika, ya kan? Lagi-lagi kalau kita bersandar pada SOP sekolah, bisa dipastikan bahwa yang katakanlah pelaku daripada dilema etika itu sendiri akan menyadari bahwa baik itu misalnya orang tua siswa ataupun siswa sendiri, bahwa adanya pelanggaran yang secara tidak langsung telah dilanggar, sehingga kita sadarkan dengan SOP, kemudian kita perlihatkan SOP sekolah, peraturan SOP yang jelas, maka setidaknya pelanggaran-pelanggaran itu akan disadari dan akan diterima untuk pada akhirnya akan tidak akan mengulangi kesalahan berikutnya gitu untuk kedepannya. Jika misalnya sekolah kita benar-benar memberikan toleransi atau membuka pintu maaf seperti itu terhadap pelanggaran yang dilakukan. Iya. Apa pertanyaan kelima ya Pak ya? Apa yang menjadi tantangan utama nih Pak dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Terus bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut Pak? Baik. Jika kita berbicara soal tantangan dalam mengambil keputusan terhadap dilema etika, pasti itu tantangannya berat. Karena kenapa? Sejatinya manusia itu kadang-kadang tidak pernah merasa bersalah. Itu yang terpenting. Yang kemudian ketika misalnya kita berikan penjelasan terhadap apa yang telah dilanggar, itu pun kadang-kadang tidak bisa diterima secara langsung, sehingga terjadilah komplain dan bahkan terjadi konflik pada akhirnya. Nah, jadi salah satu hal yang menjadi tantangan adalah bagaimana tetap menjalin komunikasi yang baik untuk minimal kita menghindari konflik-konflik yang lebih besar lagi yang terjadi di kemudian hari. Jadi mencari solusi terbaik agar tidak terjadi konflik. Ya, dan menjaga komunikasi intinya. Ya, pertanyaan ke-6 ya Pak. Apakah Bapak memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak cenderung menyelesaikannya segera atau prosedur tertentu yang diikuti oleh Bapak? Baik. Lagi-lagi dilema etika tidak kita harapkan sebenarnya, baik itu sebagai lembaga pendidikan sekolah, kita tidak pernah mengharapkan adanya dilema etika terjadi di lembaga kita. Namun, jika pun itu terjadi, maka ini tidak boleh kita tunda-tunda. Dan tidak ada jadwal khususnya, tapi setidaknya hal semacam ini harus kita selesaikan dengan lebih cepat, supaya tidak berdampak pada peserta didik, pada sekolah, dan pada tenaga-tenaga pendidik, serta stakeholder yang ada di lembaga kita. Jadi intinya harus diselesaikan dan dituntaskan secara cepat, seperti itu. Tidak ada jadwal khusus ya Pak ya? Tidak ada jadwal khusus. Iya, jadi ini Pak, pertanyaan ke-7 Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bapak dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Pasti. Jadi lagi-lagi kita ini adalah kalau sekolah swasta itu kita adalah yayasan, dan yayasan ini sifatnya organisasi. Jadi apabila pemimpin sekolah atau pemimpin lembaga terbentur masalah dalam mengambil kebijakan atau mengambil keputusan terkait menangani masalah dilema etika di sekolah, maka kepala sekolah tidak akan kebingungan gitu. Pasti akan ada jalan, ada tempat sharing, ada tempat musyawarah dalam organisasi lembaga kita. Seperti kita punya direktur pendidikan, kemudian kita punya yayasan, dan juga kita punya tim manajemen yang kuat. Jadi kita bisa memecahkan masalah secara bersama-sama. Jadi begitu Pak ya. Jadi ada tim khusus
yang memang biasanya membantu Iya. ya, Pak, dalam proses pengambilan keputusan. Betul. Iya, baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, pertanyaan ke-8. Dari pengalaman Bapak nih selama memimpin sekolah dalam menghadapi dilema etika, apa sih Pak pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh? Terus bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil keputusan di masa depan Pak? Baik, jadi sebenarnya sekolah lembaga pendidikan yang baik adalah lembaga pendidikan yang memang sudah mensiasati banyak hal yang kemungkinan akan terjadi di masa mendatang. Seperti misalnya disediakan psikolog sekolah, seperti sekolah kita, itu adalah hal yang sangat baik, strategi yang sangat baik untuk kita menangani jika kemungkinan terjadi dilema etika, kemudian dan juga kita bisa langsung mengidentifikasi semua permasalahan. Dan alhamdulillah juga di lembaga kita ketika ada gejala yang muncul, langsung kita sharingkan dengan para ahli, para pakar, dan juga dengan tim manajemen, dan itu bisa kita siasati lebih dini sehingga tidak memperpanjang suasana, memperpanjang masalah, dan juga tidak memberikan dampak yang buruk ke depannya terhadap warga sekolah. Iya, baik Pak Adi. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih telah membantu. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak Adi hari ini. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Semoga segala bentuk dilema etika yang terjadi di sekolah bisa terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Pasti Pak. Terima kasih banyak atas Ya. waktunya Pak. Baik, sama-sama Mbak Lutfi. Iya. Semangat untuk CGP-nya sekali lagi, semoga menjadi guru penggerak yang berhasil bergerak dan menggerakkan semua tim, teman sejawat, dan juga teman-teman di seluruh lembaga pendidikan, khususnya di Kota Lombok Tunggal dan di Sumatera Selatan. Tetap Masya semangat. Allah. Untuk para Bapak Amin. Lutfi. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda Lutfi. Iya, Bunda Wulan. Apa kabarnya hari ini Bunda Wulan? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bunda? Alhamdulillah baik juga. Jadi Bunda Wulan, saya kesini untuk bertujuan untuk mewawancarai Bunda Wulan. Iya, terkait dengan tugas saya pada modul 3.1 ini sebagai calon guru penggerak. Ya, jadi ada beberapa hal nanti yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Wulan. Jadi saya mohon kesediaan waktunya. Insyaallah. Ya, jadi Silakan. Tentang apa ini Bunda? iya, ini ada 8 pertanyaan ya Bunda Wulan. Oh, Jadi ini pertanyaan pertama. Ya. Selama Bunda Wulan menjadi kepala sekolah gitu kan, bagaimana biasanya Bunda Wulan itu mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau rujukan moral dalam konteks sekolah yang Bunda Wulan pimpin ya? Tentang dilema etika ya. Jadi yang pertama itu yang pasti kita mengamati konflik. Kita masih dalam lembaga keputusan, pertimbangan moral, dan yang pasti itu melalui refleksi yang rutin. Ya, karena penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan nilai etika dan moral yang kita ambil. Jadi ada pertimbangan tertentu ya? Iya betul Bunda. Ya, ini pertanyaan kedua nih. Bisa tidak kalau Bunda Wulan ceritakan bagaimana biasanya Bunda Wulan itu mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya kalau kita dihadapkan dengan situasi yang seperti itu Bunda, katakan kita tuh ada tim ya Bunda ya. Jadi saya lebih mengutamakan untuk berdiskusi dengan tim. Karena saya percaya dengan berdiskusi itu kan kita bisa membuka sudut pandang kita ya Bunda ya. Mungkin saja anggota tim saya dan teman-teman saya yang lain tuh punya sudut pandang yang lebih baik, atau bahkan sudut pandang masing-masing itu bisa melengkapi sudut pandang yang lain. Jadi dengan kolaborasi kita insya Allah bisa mengambil keputusan yang bijak. Mungkin begitu Bunda. Iya. Jadi mementingkan kolaborasi. Iya, ya, betul sekali.
pertanyaan ketiga nih Bunda Wulan, apakah ada langkah-langkah atau prosedur khusus nih yang diambil dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terus bagaimana prosesnya biasanya? Oh, yang pertama ya prosesnya kalau kita berada dalam situasi seperti itu, yang pertama itu kita kumpulkan dulu informasi yang relevan. Apa sih yang sebenarnya sedang terjadi ini? Terus semua informasi terkait misalnya sebabnya, penyebabnya itu terjadi apa dan lain-lain, semua informasi yang relevan yang memang sesuai dengan kasus yang kita hadapi. Kemudian kita identifikasikan nih nilai-nilai etika apa aja yang terlibat. Nah, setelah itu kembali ke poin yang saya sampaikan sebelumnya bahwa penting kita untuk berdiskusi ya, karena kalau terjadi dilema etika maka kita harus mengumpulkan banyak sudut pandang sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang insya Allah bijaksana dan minimal kalau memang tidak baik 100%, minimal itu paling sedikit mudaratnya. Sekali. Iya, baik Bunda Wulan, untuk pertanyaan keempat nih, apa yang menurut Bunda Wulan itu efektif dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika di sekolah? Apakah ada pendekatan tertentu yang Bunda Wulan temukan berhasil? Oh iya. Kalau menurut efektivitas, berbicara efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika sekolah ini tergantung pada bagaimana kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim. Jadi semuanya itu bergantung bagaimana cara mengkomunikasikan semuanya Bunda. Jadi jika ada kasus tertentu, yang paling utama itu adalah kita bangun jalur komunikasi yang baik dulu supaya nanti solusi yang didapat juga lebih efektif ya. Kalau berbicara tentang pendekatan, menurut saya dengan kita melibatkan semua pemangku kepentingan, misalnya kalau di sekolah itu kan ada guru, orang tua, komite, dan yayasan mungkin ya, kalau di sekolah kita kan yayasan. Jadi melibatkan semua pemangku itu akan jauh lebih efektif ketika kita dihadapkan dengan kasus dilema etika tadi. Mungkin begitu. Ya, baik Bunda Wulan. Lanjut ya ke pertanyaan kelima. Ya, apa sih yang menjadi tantangan utama ya Bunda dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika? Terus bagaimana Bunda Wulan mengatasi tantangan tersebut? Tantangan pasti ada ya Bunda, karena kalau kita dihadapkan dengan sesuatu yang dilema, artinya kan ada yang pro, ada yang kontra, pasti seperti itu terjadi. Nah, yang menjadi tekanan itu adalah pasti akan ada mungkin kita tekanan dari berbagai pihak yang mungkin tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Nah, namun jika kita sudah mengantisipasinya dengan cara membangun komunikasi tadi, insya Allah semuanya itu bisa teratasi. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik antar semua elemen yang terkait lah, baik itu guru, antar guru, atau mungkin bersama orang tua siswa juga, atau mungkin komite sekolah, dan tidak menutup kemungkinan dengan pihak yayasan juga. Jadi komunikasi yang terbuka dan baik. Iya, ya bersama. Baik, pertanyaan ke-6 ya Bunda. Apakah Bunda memiliki jadwal atau tata cara tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bunda cenderung menyelesaikannya segera atau ada prosedur tertentu yang harus diikuti? Ya, kalau berbicara jadwal, tentunya kita tidak memiliki jadwal khusus ya Bunda ya, jadwal yang misalkan baku itu tidak. Kita pahami dulu kasusnya itu seperti apa, apakah ini kasus yang ringan, sedang, atau yang berat. Kalau misalkan itu kasusnya kasus ringan, mungkin akan bisa kita selesaikan dalam waktu dekat. Namun kalau misalkan itu kasusnya berat ataupun kasus yang membutuhkan waktu atau identifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama, ya kita tidak juga bisa terburu-buru dalam mengatasi itu. Jadi kita selesaikan dengan melalui tahap-tahapan yang tadi ya, yang sebelumnya sudah disampaikan. Kita pahami dulu kasusnya, identifikasi dulu, kemudian kita lakukan diskusi dan dengan tim dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya nih Bunda, pertanyaan ke-7.
adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu atau mempermudah Bunda Wulan itu dalam proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Iya, tentu ada Bunda. Karena kita kan adalah struktur organisasi ya, dan dalam struktur organisasi itu kita ada jenjangnya gitu, jenjang yang memegang kepentingan. Nah, kalau di sekolah ini kan yayasan Bunda. Nah, kita punya yang namanya direktur pendidikan. Nah, jadi kalau memang di kasus dilema etikanya itu sudah cukup berat dan mungkin tidak bisa didiskusikan secara internal guru saja ataupun orang tua, maka kita melibatkan pihak yang memang pemangku kebijakan yang jauh lebih tinggi daripada kita. Dan insya Allah dengan begitu akan lebih memudahkan lah dalam mengatasi kasus dilema etika itu sendiri. Ya, pastinya mencari solusi yang terbaik. Iya, betul. Iya. Dan ini pertanyaan terakhir Bunda, pertanyaan ke-8 ya. Iya. Dari pengalaman Bunda Wulan dalam menghadapi dilema etika, apa sih Bunda pembelajaran utama yang telah diperoleh gitu kan? Terus bagaimana pengalaman ini bisa mempengaruhi pendekatan Bunda dalam mengambil keputusan di masa depan? Tentu banyak sekali pembelajaran ya Bunda. Yang pertama adalah mengajarkan bagaimana pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya kepada murid. Jadi yang paling utama itu dalam mengambil keputusan adalah kita harus berfokus pada murid, karena ini kan sekolah ya, jadi kita harus berfokus untuk menciptakan keputusan yang berfokus pada murid, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga positif. Dan yang paling penting yang saya ambillah pelajaran dari sini, nilai-nilai kebajikan itu akan menjadi panduan utama dalam kita mengambil keputusan. Ya, insya Allah senang sekali rasanya bisa berbincang-bincang sama Bunda Wulan. Sama-sama Bunda. Iya, banyak sekali pelajaran yang bisa didapatkan. Semoga kegiatan Bunda Wulan di sekolah selalu lancar ya Bunda. Amin. Ya. Terima kasih. Semoga Bunda juga lancar. Amin. Dengan segala Amin. hajatnya. Amin. Iya, dan semoga segala bentuk dilema etika yang dihadapi di sekolah bisa diselesaikan dengan baik ya Bunda. Terima kasih Bunda atas waktu dan kesempatannya. Senang Iya. bisa berdiskusi hari ini. Iya, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.